Dunia hiburan kembali diramaikan oleh sebuah momen yang awalnya terlihat biasa, namun dalam hitungan jam berubah menjadi perbincangan besar di media sosial. Sosok yang selama ini dikenal tenang, jauh dari gosip, dan memiliki rumah tangga yang harmonis, tiba-tiba menjadi sorotan. Bukan karena karya terbaru, melainkan karena sebuah pertanyaan spontan yang dianggap terlalu sensitif. Lalu, apakah ini hanya candaan yang disalahartikan? Atau justru sebuah blunder yang membuka kotak Pandora? Semuanya bermula saat Anjasmara melakukan siaran langsung bersama para pemain sinetron Sebening Cinta, termasuk Rizky Nazar dan Zoe Abbas Jackson. Suasana yang awalnya santai mendadak berubah ketika Anjasmara melontarkan pertanyaan yang langsung membuat banyak orang terdiam. Ia bertanya kepada Rizky Nazar, "Jadi sebenarnya yang dulu itu, kamu selingkuh apa diselingkuhi?" Pertanyaan singkat itu langsung mengubah atmosfer. Rizky Nazar terlihat berusaha tetap tenang dan memilih tidak memperpanjang pembahasan. Dengan santai, ia menjawab bahwa hidupnya kini sudah damai. Namun percakapan ternyata tidak berhenti di situ. Anjasmara kemudian menyinggung berbagai anggapan publik terhadap Rizky. Ia mengatakan bahwa banyak orang terlalu terbawa perasaan dan menganggap Rizky melakukan kesalahan. Padahal menurutnya, kondisi sebenarnya tidak sesederhana itu. Bahkan ia menyebut fakta bahwa Rizky hingga kini masih sendiri sebagai bagian dari ucapannya. Kalimat itulah yang kemudian memicu beragam tafsir. Sebenarnya dulu itu kamu selingkuh apa diselingkuhin? Astaga. Ini udah damai di dunia. Nah, Kalau begitu, ini clickbait saya pamit parah, undur ya. diri. Terima kasih. Oh my god, kamu nggak berani kok. Ya, ada yang selingkuh dan tidak diselingkuhi ya. Semuanya baik-baik. Baik-baik. Aduh. Enggak, soalnya banyak yang pada baper-baper gitu. Oh iya, pada kemana dibilang, spekulasi. oh ikinya gini, si ini gini. Kan ribet ya? Iya, pada blunder. 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 Orang Iki nyampe sekarang aja jomblo, itu kan terbukti siapa yang diselingkuhin. Tidak butuh waktu lama, warganet langsung menghubungkan ucapan tersebut dengan hubungan Rizky Nazar dan Syifa Haju di masa lalu. Padahal, dalam percakapan itu, tidak ada satupun nama yang disebut secara langsung. Disinilah sebuah pertanyaan sederhana berubah menjadi kotak Pandora. Sekali ruang spekulasi terbuka, berbagai asumsi pun bermunculan tanpa bisa dikendalikan. Kolom komentar langsung dipenuhi beragam respon. Banyak yang menilai pembahasan tersebut kurang tepat disampaikan di ruang publik. Terlebih datang dari seorang aktor senior yang selama ini dikenal berpengalaman. Sebagian netizen menilai persoalan pribadi seharusnya tidak kembali diangkat. Apalagi jika berpotensi menyeret nama orang lain yang sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Ada pula yang mempertanyakan apakah pembahasan itu memang spontan atau hanya bagian dari strategi promosi. Situasi semakin ramai ketika Anjasmara ikut membalas komentar beberapa warganet. Ia menegaskan bahwa orang yang dimaksud bukanlah sosok yang sedang ramai disebut publik. Namun balasan tersebut justru memunculkan spekulasi baru, karena sebagian netizen merasa penjelasan itu masih membuka ruang tafsir. Halo teman-teman semua, saya Anjasmara. Bersama ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan saya saat saya live tadi malam. Perlu saya garis bawahi bahwa semalam saya juga tidak menyebutkan nama perihal siapa yang selingkuh atau diselingkuhi. Dan orang yang saya maksud juga bukan orang-orang yang teman-teman kira. Kepada pihak-pihak yang tidak nyaman atas ucapan saya tadi malam, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harap klarifikasi saya ini dapat meredam kegaduhan yang terjadi. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Di tengah polemik yang berkembang, banyak orang kemudian kembali mengingat siapa sebenarnya Anjasmara. Pria kelahiran Blitar, 13 November 1975 ini merupakan salah satu aktor yang memiliki perjalanan panjang di dunia hiburan Indonesia. Namanya melejit lewat berbagai sinetron populer sejak era 90-an hingga awal 2000-an. Selain dikenal sebagai aktor dan model, Anjasmara juga aktif sebagai instruktur yoga bersertifikat yang kerap membagikan gaya hidup sehat dan pentingnya menjaga keseimbangan fisik maupun mental.
Meditasi itu, banyak orang bilang meditasi itu mengosongkan pikiran, tapi sebenarnya bukan mengosongkan pikiran, justru membawa kesadaran atas apa yang terjadi pada pikiran, pada tubuh, pada sekeliling, pada jiwa itu. Sementara yoga itu, yoga adalah sebuah latihan di mana di setiap unsur latihan fisiknya itu ada unsur meditasi. Gitu. Karena olah nafas, olah tubuh, kan belajar setiap pose-pose itu kan sebenarnya ada filosofi dari setiap pose-pose yang ada di yoga. Kenapa posenya harus seperti pohon? Karena dalam hidup kita itu harus seperti pohon. Kalau pengen semakin tinggi, akarnya harus kuat, harus semakin masuk ke dalam gitu. Kenapa harus seperti kobra? Nah, ular kobra kan selalu siap sedia kalau misalnya ada apa-apa gitu, ada musuh, ada apa gitu. Kenapa harus seperti roda, posisi roda? Yang namanya hidup itu kadang di atas, kadang di bawah, gitu. Kehidupan pribadinya bersama Dian Nitami pun selama bertahun-tahun dikenal harmonis dan jauh dari pemberitaan negatif. Karena itulah, banyak orang cukup terkejut ketika namanya mendadak menjadi perbincangan akibat potongan video berdurasi singkat. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengalaman panjang di dunia hiburan tidak selalu membuat seseorang luput dari kesalahpahaman. Di era media sosial, satu kalimat yang keluar secara spontan dapat menyebar sangat cepat dan dipahami dengan berbagai sudut pandang. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa kurang nyaman dengan ucapannya. Anjasmara juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyebut nama siapapun, termasuk sosok yang ramai dikaitkan oleh publik. Menurutnya, video yang beredar hanyalah potongan percakapan sehingga konteks utuhnya tidak terlihat. Ia berharap klarifikasi tersebut dapat menghentikan spekulasi yang terus berkembang dan membuat suasana kembali kondusif. Kini, bola panas itu perlahan mulai mereda. Namun peristiwa ini meninggalkan pelajaran penting, bukan hanya bagi para figur publik, tetapi juga bagi masyarakat sebagai penikmat media sosial. Di tengah derasnya arus informasi, potongan video seringkali mampu membentuk opini sebelum keseluruhan cerita diketahui. Lalu menurut kalian, apakah klarifikasi Anjasmara sudah cukup untuk mengakhiri polemik ini? Atau justru kejadian seperti ini akan terus menjadi risiko yang sulit dihindari di era siaran langsung dan media sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.